Sobat Jatimers, welcome back di Bang Jatim Podcast. Tentunya penonton maupun viewers Bang Jatim Podcast adalah dari seluruh lintas generasi. Nah, seperti saya ini dari generasi milenial loh. Generasi milenial coret kali ya. Baik Sobat Jatimers, berbicara tentang kehidupan, tentunya kita tidak lepas yang namanya dari kebutuhan tersier, kemudian primer, dan sekunder. Nah, untuk memahami hal-hal tersebut, kita pasti membutuhkan banyak referensi maupun edukasi perihal yang namanya financial planning. Financial planning ini juga biasa dikenal dengan perencanaan keuangan. Nah, apa sih perencanaan keuangan itu? Tentunya di dalamnya ada sebuah proses maupun upaya-upaya untuk mencapai yang namanya tujuan keuangan. Lalu bagaimana kita mencapainya? Karena kan setiap orang pasti memiliki banyak tujuan keuangan ya, dan mungkin bersifat tidak dinamis. Kali ini di episode Financial Planning kita akan kulik dan bahas lebih jelas tentang perencanaan keuangan dengan narasumber atau tamu yang expert di bidangnya. Yuk kita kenalan. Halo. Hey Put. Betulkah dengan Kakak Daniel? Bener. Apa kabar? Baik, gimana Kak Put? Lagi sibuk? Enggak sih. Atau sedang disibukkan keadaan? Atau pikiran di luar pekerjaan? Fine. Lagi longer ya, kebetulan lagi istirahat kan, jadi santai-santai. Gimana Kak Put? Istirahat. Oke, Kak Dan, bolehkah mengganggu waktunya sedikit saja Boleh. untuk share atau berbagi ilmu lah tentang financial planning. Oh, oke. Nah, Fine. Kak Daniel di sini adalah tamu. Oh iya. Bang Jatim Podcast Wow. sekaligus Thank you. narasumber. Oke, baik. Nah, boleh sapa dulu dong Sobat Jatimers. Hai Sobat Jatimers. Kenalin aku Daniel. Aku salah satu pegawai Bank Jatim ya. Kebetulan aku di divisi Human Capital dan kebetulan aku juga memiliki salah satu sertifikasi Certified Financial Planner atau CFP gitu. Keren. Kok bisa sih ada minat ke arah sana? Ya, awalnya tuh kayak kita kalau dapat gaji awal gitu ya, itu tuh kayak lewat gitu aja, lewat. Terus kemudian saya berpikir bahwa, loh, uang ini kemana aja tuh setelah gajian habis gitu. Kemudian saya melihat nih di beberapa media ya bahwa ada loh sertifikasi perencanaan keuangan, dan kemudian itu yang membuatkan saya untuk ambil, karena dengan kita bisa mengelola keuangan kita nih Kak Put, jadi keuangan kita akan tertata gitu, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, kayak gitu sih Kak Put. Berarti selain keluarga itu harus direncanakan, keuangan itu juga harus direncanakan. Bener ya? banget. ini ya curhat ya enggak ya? Rasanya cita-cita mulai dari kecil nih untuk ngambil sertifikasi planning finansial ya? Financial planning? Enggak sih, itu aku mulai berpikir ketika bekerja di perusahaanku. Jadi ya tadi saya sampaikan tadi tuh kayak kok gaji lewat aja ya, kemudian aku harus nih mengatur keuangan, kemudian aku mendaftarkan diri di sertifikasi itu gitu. Oke Kak Dan, bolehkah langsung aku bertanya? Boleh. Iya, santai aja Kak ya, kita kan santai banget aja. Ini kan juga meja kerja, kursi kerja juga, ya, suasana vibes-nya juga kerja. Boleh. Kak Dan, berbicara dengan generasi yang sudah ada saat ini, nggak bicara tentang generasi mudanya aja ya, viewersnya Bang Jatim itu kan juga lintas generasi. Nah, secara income bisa dikatakan kita ini berpenghasilan cukup tinggi, atau mungkin lebih banyak dari generasi-generasi saat ini yang mendapatkan income yang seperti itu. Nah, namun rasanya tuh susah gitu loh Kak, dan kita itu mau memulai ya untuk mengatur keuangan. Ada niat, tapi seminggu mau nyoba kok mundur lagi, sebulan mau nyoba kok mundur lagi. Nah ini kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kok kita tuh malah lebih mentingin yang namanya mungkin liburan, kemudian belanja ya hal-hal yang bersifat konsumtif ya. Belum lagi kita tertarik dengan yang namanya utang online. Nah ini kenapa sih fenomena ini? Jadi kebetulan aku mungkin pernah ya pada fase itu, di mana kita tuh melihat media sosial tuh sebagai platform yang keren ya kayak gitu. Kemudian ada beberapa public figure yang menampilkan hal-hal yang menarik di kita, padahal sebenarnya kita tuh nggak boleh loh membandingkan kehidupan diri kita dengan kehidupan orang lain, karena kita punya sejarah dan cerita masing-masing. Jadi sangat disayangkan banget sih kalau aku melihatnya, kita sebagai generasi yang sedang bertumbuh nih, kita tuh lebih baik menjadi kaya, bukan terlihat kaya, karena yang
Karena ada beberapa nih di beberapa di soal itu yang flexing kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kita merencanakan keuangan nih Kak. Karena merencanakan keuangan ini ada untuk pribadi. Misalnya nih, kita merencanakan kita sebagai misalnya baru bekerja di fresh graduate, kita tuh harus bisa membagi uang ini ke dalam pos-pos yang seharusnya. Jadi kita harus lebih utamakan kebutuhan dulu. Keinginan itu pasti nggak ada batasnya kan. Kita harus kebutuhan dulu kayak gitu sih Kak. Kita harus mengatur keuangan kita ya. Misalnya kita mulai dari cash flow kita tuh harus atur pemasukan kita, pengeluaran kita. Kalau perlu Kak Bud, itu dicatat gitu. Jadi kita biar oh ternyata di sebulan ini minus loh gitu. Ternyata gaji kita tuh udah habis banyak, kita harus ngurus tabungan kita untuk pengeluaran yang nggak penting-penting kayak gitu. Jadi ya itu sebagai generasi harapan bangsa nih ceritanya. Kita tuh harus bisa mengatur keuangan kita kayak gitu sih Kak. Oke. Nice try. Oke, perlu dicoba nih. Jadi fenomena yang tadi saya sebutkan di awal itu mencerminkan bahwasanya kita ini kurang bisa mengetahui arah keuangan kita mau kemana ya. Iya benar kayak gitu. Betul ya. Iya. Jadi kita nggak punya Google Maps-nya ya. Iya betul. Arah dan tujuan. Betul, arah dan tujuan. Nah tadi kan sudah disebut dan sudah disinggung perencanaan keuangan Oke. atau financial planning. Yeah. Betul ya saya Yeah, menyebutnya. betul. Keadaan itu apa? Boleh dong dijelasin ke Sobat Jatimers. Oke. Jadi gini, perencanaan keuangan ini suatu proses di mana kita mengelola keuangan kita dengan terintegrasi dan terencana. Jadi tahap-tahapan perencanaan keuangan itu bisa dimulai dari tadi tak sampaikan ya, cash flow dulu, kemudian dana darurat, kemudian ada asuransi, tujuan keuangan, kemudian dana hari tua dan warisan. Jadi perencanaan keuangan itu tuh benar-benar menata nih Kak Put. Jadi agar keuangan kita itu tertata. Dan itu harus dilakukan dengan komitmen dan konsisten. Kenapa? Kalau kita meleset sedikit aja pasti pos-pos ini akan berantakan gitu. Pos keuangan kita akan berantakan. Jadi misalnya nih kita terima gaji ya, kita harus utamakan dulu. Kita ke tabungan dulu nih untuk cash flow kita. Kemudian ketika cash flow kita itu harus baik Kak. Jadi pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran. Setelah kita masuk pada dana darurat. Nah, apa sih dana darurat itu? Dana darurat ini adalah dana yang kita persiapkan jika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak. Dan kita bagi para single gini ya Kak, itu tuh kita butuhkan dana darurat itu 6 kali dari pengeluaran kita tiap bulannya. Misalnya Kak Putri, sebulannya pengeluarannya 3 juta. Berarti kita harus punya dana darurat 6 kalinya, berarti 18 juta. Kayak gitu sih. Itu hitungan alokasinya ya? Iya, alokasi untuk teman-teman yang masih single nih ya. Ntar akan berbeda ketika teman-teman yang sudah menikah, misalnya punya berkeluarga ya, 1 anak, itu harus 12 kali, minimal ya 12 kali dari pengeluaran maksimal, seperti itu sih. Oke Kak Dan, jadi mungkin bisa dikatakan perencanaan keuangan itu melihat kondisi saat ini, lalu menentukan strateginya untuk mencapai, dan tujuan keuangannya akhirnya. Benar. Betul ya? Betul banget. 100 nggak nilai untuk saya? 100! Kayak belajar sama Pak Guru memang saya. Nah, di samping itu, kita itu harus memiliki, di samping kita harus memiliki tujuan hidup, kita juga harus punya pola pikir yang matang ya. Untuk ke depannya kita mau kelola ini seperti apa, kelola keuangan itu seperti apa. Oke Kak Dan, kita tadi sudah tahu nih tentang definisi perencanaan keuangan itu apa. Nah, kita kan juga harus tahu nih, sekarang kan yang sudah kita jalani, perencanaan keuangan kita yang tadinya belum ada, kita pengen lihat nih, sudah sehat kah? Atau masih berbendera merah kah? Atau aman kah? Atau justru merdeka kah? Nah, itu gimana kita bisa melihat ya, atau mengevaluasi supaya ke depannya kita sudah bisa berarah ya? Oke. Jadi kalau kita cek kesehatan itu kan ada namanya medical check up. Betul, financial health check up nggak sih ini? Nah, benar. Betul ya? Jadi financial check up. Jadi kita harus tahu nih kondisi keuangan kita. Jadi tiap orang punya portofolio sendiri ya. Artinya mereka punya prioritas terhadap keuangannya dia sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan yang lain ya. Jadi misalnya keuangan kita kembali lagi sih Kak Put, cash flow lagi, berapa sih pendapatan kita, kemudian pengeluaran kita berapa. Itu harus benar-benar tercatat, terinci agar keuangan kita tuh lebih bisa terukur gitu. Misalnya kita tahu sakit apa enggak, tadi ketika dia minus nih pengeluarannya lebih banyak, akhirnya dia ngambil tabungan dari
luar seperti itu. Oke, tabungan dari luar. Oke, Kak Dan. Sebelum lebih ke dalam lagi, tadi sudah disinggung tentang menghitung budget pengeluaran maupun penghasilan. Yeah. Nah, itu ada nggak sih rumus yang simple aja, panduan kecil yang bisa kita langsung gercepin nih hari ini? Oke. Langsung nih aku mau coba, sehat nggak ya aku? Panduannya apa aja sih, Kak Dan? Oke, jadi metode itu ada banyak ya Kak. Bisa pakai yang 50-30-20. Jadi 50 ini untuk kebutuhan pribadi. Kemudian untuk yang 30 ini untuk keinginan, 20 ini untuk investasi. Atau juga ada yang 40-30-20-10. Penasaran kenapa tuh? Jadi kan 10 ini untuk hal-hal yang kebaikan, 10%. Ini 10 ya Kak, maksudnya 10% dari penghasilan. Iya benar. Gitu ya. Seperti zakat, mungkin hal-hal kebaikan charity seperti itu. Iya. 20% ini bisa untuk investasi maupun asuransi. Kemudian 30% ini adalah batas maksimum kita untuk kredit. Jadi kredit diperbolehkan Kak, asalkan untuk hal-hal yang produktif ya, bukan konsumtif ya. Kemudian untuk yang 40% adalah kebutuhan kita secara pribadi. Gitu. Nah, tadi ada 2 metode yang sudah sempat di-sharing. Sebenarnya ada banyak metode nggak sih di financial planner-nya Kak Daniel ini? Ini pengalaman pribadi sih. Jadi hal yang lebih mudah adalah yang tak sampaikan tadi itu 40-30-20-10. Itu yang lebih ngena sih, karena kita bisa langsung melakukan itu dengan gampang gitu. Apalagi bagi teman-teman yang baru fresh graduate itu ya. Jadi kita langsung bisa tuh pakai hitungan di Excel ya. Jadi tinggal kita bikin aja gaji kita berapa, 40%, 30%, 20%, 10%. Itu lebih gampang. Dan sih. itu jalan sampai sekarang? Jalan sampai sekarang. Jadi itu saya ada catatan tiap harinya sih gitu. Jangan-jangan sudah punya beberapa aset rumah gitu. Itu nggak bisa diceritakan di sini ya. Oh iya. Saya tertarik untuk mengikutinya. Jadi mungkin nanti boleh belajar lebih lanjut ya. Boleh. Gratis atau bagaimana ini? Gratis. Pertemanan ya. Bisa. Nah, lalu apa sih sebenarnya manfaat atau benefit jika kita memiliki perencanaan keuangan? Atau mungkin lebih simpelnya dianalogikan, apa sih perbandingan orang yang merencanakan keuangannya sama orang yang tidak merencanakan? Oke, baik. Ini dari sudut pandangku ya, Bud. Jadi kalau biasanya nih teman-teman yang tidak merencanakan keuangan, mereka akan sedih di akhir bulan ini. Karena mereka akan menghabiskan uang itu di awal bulan. Atau ketika dia gajian, pasti itu kerasa banget. Nah, berbeda dengan teman-teman yang sudah merencanakan keuangan. Jadi misalnya kita terima gaji nih, langsung 10% dialokasikan, 20%. Jadi investasi itu dan asuransi itu harus dilakukan di awal, langsung ditempatkan di awal. Jangan di akhir, nanti kalau misalnya dia kebagian di akhir pasti nggak dapat nih uangnya ini gitu. Kan sayang banget. Jadi ketika kita bisa mengatur keuangan, kita tuh bakal lebih tenang, nyaman karena aku udah punya ini dana darurat, cash flow-ku aman, aku udah punya tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini bisa instrumen investasi, rumah, bahkan kendaraan kayak gitu. Kemudian kita juga udah bakal terencana nih keuangan kita. Jadi kita kalau jalan hidup itu udah santai gitu, santai. Jadi nggak akan khawatir tentang aduh gajiku tinggal segini nih, gimana kayak gitu kan. Tapi ketika kita sudah merencanakan uang dengan baik, tetap ya ngalir aja gitu. Rasanya ini teorinya Maslow nggak sih? Jadi yang paling atas sudah sudah di sisi aktualisasi diri ya. Bisa jadi kayak mulai dari yang gitu ya. Betul. Step awal sudah terpenuhi kebutuhannya, naik level lagi. Nah, kalau Kak Daniel ini sudah di ujung ya. Kok rasanya sudah nyaman gitu ya? Iya, karena ya memang ada efek ya, dampaknya ada ya? Efek banget. Jadi kita sebagai generasi milenial ini ya, kita kan menghadapi tantangan yang nggak terduga kan Kak, di depan itu seperti apa. Apakah bakal ada seperti hal-hal pandemik lagi, resesi yang terjadi di dunia, kita nggak tahu. Jadi kita harus planning ini benar-benar konsisten gitu. Uang tertata, masa depan jaya. Kira-kira gitu lah Kak. Zamannya new normal. Terus keuangannya juga harus normal terus ya. Normal terus gitu. Sip. Duh, ini saya mau tanya apa lagi ya Kak Dan? Silakan. Boleh tanya lagi ya? Boleh. Mumpung lagi jam istirahat ini kayaknya nih ya. Jam istirahat, baik. Kak Dan, lalu kapan sih waktu yang tepat untuk kita bisa starting atau memulai kita mengatur keuangan kita? Now. Sekarang. Right now. Karena kalau kita menunda, karena gini sih, untuk mengatur keuangan itu masing-masing tiap usia akan berbeda.
ketika di bawah 30, di atas 30, berarti 40, dan 40, 50 itu akan berbeda. Karena itu akan berpengaruh terhadap kendaraan investasi yang akan kita pakai. Kita yang masih muda-muda ini ya, kita kan masih kepala dua ya Kak. Aduh. Itu tuh bakal... Saya tadi di awal sudah bilang generasi milenial colek. Oke. Tapi Kak Dan sudah masih pede ya ngomong generasi milenial ya. Aku orangnya masih milenial Kak. Oke, jadi karena masing-masing batasan usia itu ada kendaraan investasi yang kita harus perhatikan. Kalau kita masih muda-muda fresh gini, kita akan lebih memilih instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, misalnya saham. Kita akan lebih situ karena kita bisa dikatakan kita harus menghabiskan kegagalan ini di masa muda ya. Artinya kita harus berani tantangan yang ada. Saham itu ada pada usia di bawah 30. Karena kita harus berani untuk ya berspekulasi. Bukan spekulasi, tapi menempatkan investasi kita di tempat yang tepat kayak itu. Kemudian nanti ketika kita di atas 30, kita kan akan mempersiapkan untuk dana pendidikan anak, mungkin untuk atau dana nikah, dana keluarga, dana asuransi itu kan kendaraan investasi beda-beda masing-masing usia. Kemudian ntar ketika 40, 50 akan berbeda. Kalau misalnya di atas 40, 50 kita akan fokuskan pada passive income karena kita bekerja itu ada batas usianya ya Kak. Kita sampai 58, 56 ya Kak gitu. Kemudian apakah setelah pensiun kita akan bekerja? Enggak dong. Kita harus memiliki passive income. Jadi kita merencanakan dana hari tua ini mulai dari sekarang juga. Misalnya kita dalam tiap hari ini pengeluaran kita 3 juta. Maka kita nanti di pensiun nanti kita harus memiliki minimal sebesar 3 juta. Jadi biar nggak jelek gitu sih Kak. Dari apa? Passive income bisa didapatkan dari deposito. Oke, kebetulan Bank Jatim ada deposito ya? Ada ya. Nah, kemudian kita juga bisa reksadana. Jadi ada passive income. Mungkin teman-teman ada juga yang punya usaha kos-kosan ataupun memiliki rumah yang kemudian disewakan. Itu kan bisa jadi passive income kita di masa tua. Seperti itu. Jadi gitu ya. Kapan harus mulai dengan investasi? Ya sekarang. Jangan sampai nanti kita terlambat gitu. Kita udah harus menikah, kita nggak punya dana darurat. Kita nggak punya asuransi buat diri sendiri. Karena itu juga harus memikirkan asuransi untuk pasangan hidup kita, anak kita, dana pendidikan, dan banyak. Jangan sampai terlanjur pengen ngumpulin, akhirnya kita kelupaan nih. Kita harus segera menikah gitu ya. Enggak ya? Baik. Kak Dan, sebenarnya usia produktif tuh usia berapa sih? Intervalnya 30-40 ya? Kalau untuk produktif bisa dimulai dari usia kita setelah lulus kuliah sih Kak, kita bekerja. Jadi usia produktif itu bisa rata-rata kan kalau kita udah lulus kuliah kan di usia 22 ya. 22 itu udah produktif. Dan usia produktif itu kita harus maksimalkan kesempatan. Jadi kalau menurut aku sih investasi itu tidak hanya tentang keuangan aja ya. Kita juga harus investasi relasi atau koneksi, invest ke knowledge, investasi skill ya ke knowledge, attitude. Jadi dengan kita berinvestasi selain keuangan itu juga akan membawa diri kita untuk naik level nih. Betul. Ketika kita naik level, ini level tidak selalu dengan jabatan ya, bisa juga dari naik level kita punya bisnis baru. Nah itu kan dapat nih income baru nih, dan itu kan bisa meningkatkan juga nilai investasi kita dan asuransi kita, misalnya dari 20% jadi 30%. Jadi ketika income kita bertambah, maka alokasi dana kita juga harus bertambah, khususnya pada investasi ya dan asuransi. Dan tujuan keuangan kita pastinya. Misalnya rumah kayak gitu, itu harus kita siapkan juga itu sih Kak. Oke. Kak Dan, kalau misalnya nih kita nih sudah terlanjur nih punya hutang nih. Nah, itu gimana? Oke. So sad nggak sih? Ternyata hutangnya bukan untuk produktif, konsumtif. Aduh, nah, pengennya kan kita positif income, positif outcome. Bener banget. Betul ya? Banyak betulnya sih saya. Karena kan bukan gak bersalah sih. Canda. Oke. Tadi jadi gini. Pertama dalam penetapan perencanaan keuangan memang kita harus melihat cash flow dan dana darurat. Jadi kita harus selesaikan nih hutang-hutang kita yang memiliki suku bunga yang tinggi-tinggi ya Kak Put. Jangan sampai tutup lubang gali lubang, jangan. Jadi kita memang benar saving dulu. Kita punya tabungan di keuangan kita. Kemudian tabungan ini kita gunakan untuk segera melunasi hutang kita. Oke, harus. Iya, segera melunasi. Oke. Jadi utang-utang yang sifatnya konsumtif ya kayak kartu kredit seperti itu kan akan membuat kita belanja, akhirnya kita lupa gitu untuk menabung. Nah, jadi dana darurat ini yang sampai tadi Kak Put kan bisa 6 kali dari pengeluaran kita ya. Itu bisa dalam bentuk tabungan
apalagi di Bank Jatim ada tabungan ya? Banyak, ada Banyak banget ya? tabungan Siklus, ada tabungan Simpeda, ada tabunganku, ada yang untuk pelajar tabungan Simple. simple. Oke. Untuk yang syariah pun juga ada kita, jadi nggak hanya konven aja. Oke, jadi dana darurat itu bisa dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Nah, deposito ini bisa nih ditempatkan di bank apa aja ya, khususnya juga Bank Jatim juga bisa sih. Jadi dana darurat ini tidak harus selalu dalam bentuk cash, tapi juga bisa dalam bentuk deposito ataupun reksadana yang memiliki suku bunga yang cukup menarik ini, baik deposito maupun reksadana. Jadi memang harus diversifikasi, jangan semua dalam bentuk cash. Kayak itu sih Kak. Nah, untuk rencana keuangan nih, rencana keuangan apa sih yang seharusnya menjadi skala prioritas yang wajib, butuh, dan ingin? Itu kan ada wajib, butuh, dan ingin nih. Nah, alokasinya tuh gimana sih? Pengelompokannya deh, Kak Dan. Kan tadi udah disebutin nih, ada dana darurat, kemudian mungkin ada dana untuk menikah, lalu untuk dana kebutuhan, kemudian dana apa aja sih yang harus kita kelompokkan itu? Kak Dan, ada juga dana impian loh mungkin. Oke. Ada dana impian kamu? Ada dana impian. Mungkin kita pengen sekolah nih. Oke. Itu kan masuk dana impian juga. Bisa. S2 lagi. S2 lagi. S2 atau S3 seperti itu. Jadi kalau mengobarkan dengan itu ya tadi, itu salah satu metode untuk pengalokasian keuangan kita 50-30-20. Kalau untuk yang 50 itu jelas kebutuhan kita sehari-hari ya, mulai dari makan, biaya kos, atau tempat tinggal seperti itu bagi kita yang masih single ya. Kalau untuk yang 30% ini adalah keinginan. Seperti tadi Kak Put sampaikan, misalnya pengen sekolah, pengen liburan termasuk nggak sih? Itu bisa. Untuk yang 50, 30, 20. Tapi jangan lupa 20-nya ini untuk investasi dan asuransi. Gitu. Jadi kita boleh nih mengejar keinginan, tapi jangan lupa bahwa kita punya hal yang lebih penting, apa investasi dan asuransi. Karena tujuan keuangan kita tuh juga harus konkret juga sih Kak Put. Artinya misalnya kita pengen menambah nilai kekayaan kita nih, bisa dalam bentuk instrumen investasi. Ada saham, ada reksadana, deposito, atau mungkin memiliki emas. Kayak gitu. Jadi 50-30-20 ini bisa diterapkan, ataupun 40-30-20-10 juga bisa diterapkan. Intinya adalah kita harus konsisten gitu. Jadi jangan sampai kita santai gitu dan membiarkan uang kita tuh lewat begitu aja. Apalagi banyak ini promo-promo dari e-commerce ya, kayak diskon, cashback, semacam itu sih Kak. Jadi kita harus benar-benar kontrol tuh uang. Oke, untuk tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan ini kan ada yang namanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Betul nggak? Betul banget. Nah, lalu strategi apa sih yang cocok ya, alias cocok untuk mengisi masing-masing jangka tersebut? Nah, mungkin di jangka yang mana sih kita harus menabung, di jangka yang mana sih kita harus investasi? Jadi ini tidak bisa digeneralisasi Kak untuk semua orang nggak, karena kembali lagi kita tiap orang punya portofolio masing-masing dan tujuan keuangan masing-masing. Kalau misalnya nih jangka pendek, kita mau mencapai apa dalam jangka pendek, misalnya 1 tahun ya, misalnya kita pengen beli HP, ya kita bisa tuh, ataupun gadget ya, untuk yang mendukung produktivitas kita dalam bekerja atau laptop gitu ya. Jadi kita alokasikan ini tiap bulan kita harus spare berapa. Kemudian untuk jangka menengah kita bisa mulai alokasikan dana kita untuk investasi. Misalnya jadi gini, para investor itu terbagi dengan beberapa kriteria Kak Put ya. Ada yang dia itu konservatif, ada yang moderat, ada agresif. Jadi misalnya teman-teman yang konservatif nih, atau artinya mereka takut terhadap resiko gitu, teman-teman bisa nih menempatkan pada deposito, emas, ataupun reksadana untuk jangka menengahnya. Kemudian kalau untuk yang suka resiko nih, bisa menempatkan dananya pada saham. Jadi saham ini kan juga ada teman-teman yang saham itu dia untuk investasi ataupun trading. Nah, kalau aku secara pribadi sih lebih suka yang pada investing sih. Jadi untuk jangka panjang seperti itu. Kemudian ada banyak sih Kak buat kalau untuk jangka menengah, misalnya dalam berapa tahun lagi atau 5 tahun lagi kita akan menikah, kita harus spare nih dana, kan akan berpengaruh terhadap biaya gedung, makanan, persiapan pernikahan kan, itu harus kita spare juga untuk jangka menengah. Kemudian jangka panjangnya jelas untuk hari pensiun ya, hari tua kayak itu kita harus spare nih uang, dimasukkan sekian persen untuk nanti di masa tua kita. Jadi biar di masa tua kita nggak kerja kayak gitu.
tinggal passive income. Ya mungkin kalau dengan cara yang konservatif menabung, nah di Bank Jatim ini kan sudah ada banyak pilihan tabungan, mulai dari yang bebas biaya administrasi, kemudian biaya administrasi yang masih terjangkau dengan fasilitas maupun benefit yang luar biasa banyak. Salah satunya nih kalau misalnya Sobat Jatimers punya dana nih, contoh lebih dari 250 juta. Nah, bisa dapat apa tuh Kak? Pengen nih ke Bank Jatim, apa sih yang cocok untuk danaku yang sekian? Itu ada siklus prioritas. Itu boleh dikasih tau gak sih Kak, benefitnya apa sih? Kalau siklus prioritas tuh benefitnya nanti bisa ketemu saya. Bukan ya? Siklus prioritas itu adalah tabungan dikhususkan untuk nasabah dengan dana yang 250 juta. Nah, selain itu kita akan dapat kartu nih. Kartu ini akses sakti lah kita bilang. Akses saktinya itu selain berfungsi sebagai ATM, kita juga bisa pakai benefit. Contoh di airport lounge, terus kemudian kita bisa ke tenan-tenan food and beverage yang sudah ditetapkan oleh Bank Jatim khusus untuk siklus prioritas. Berarti ada diskonnya gitu ya Kak ya? Ada diskon. Menarik. Nah, selain siklus prioritas, untuk pelajar kita juga punya Simple. Nah, jadi orang tua yang pengen merencanakan keuangan anaknya nih. Bagus betul kan ya? Betul, untuk masa pendidikan anak. Pendidikan anak. Nah, generasi bertumbuh kan ya tadi Kak Daniel bilang, itu bisa pergunakan yang namanya tabungan Simple. Nah, namanya aja Simple. Mudah. Begitu Kak Dan. Nah, kalau yang di deposito Bank Jatim ini cocok juga. Saya juga mempergunakan nih untuk deposito Bank Jatim. Ya meskipun nggak fleksibel ya seperti tabungan. Kalau tabungan ini kan kita 24 jam bisa ngambil nih. Atau kalau misalnya kita butuh untuk transfer pembelian apa yang sifatnya adalah kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Kita juga bisa langsung transfer nih pakai Gconnect Mobile Bank Jatim. Wah, itu fiturnya pasti baik banget ya Kak ya. Gconnect Addict nggak ini? Banget dong. Banget ya. Dikit-dikit apa pakai Gconnect Mobile. Curious-nya Gconnect Mobile. Mantep jiwa kalau kata orang. Cashless kan. Kali ini kan kita nggak boleh yang pakai tunai kan gitu. Betul. Cashless. Jadi berasa dompet tuh sekarang nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya. Jadi kadang kita kalau pergi kemana tuh yang dicari itu apa? HP, bukan dompet. Gitu. Nah, ini bahayanya kalau handphone ketinggalan. Udah, bingung itu pasti. Di rumah. Di rumah loh ya ketinggalannya. Kak Daniel, menyambung yang sudah kita bicarakan panjang lebar apa enggak sih tadi? Merasa nggak panjang lebar ya? Tapi durasinya udah panjang loh ini kita ngobrol. Gak kerasa saking relaxnya, nyaman gitu ya. Saking relax. Aduh, bahaya. Nah, sebenarnya financial planning ini atau perencanaan keuangan ini bisa kita lakukan sendiri nggak sih? Atau kita butuh seorang yang expert atau biasa disebut dengan financial planner? Ya. Gimana Kak Dan? Sebenarnya kalau kita mengelola keuangan secara pribadi bisa. Misalnya kan kembali lagi nih Kak Bud, kadang kita tuh nggak konsisten dan komitmen. Nah, dan ada juga pemikiran beberapa teman-teman bahwa financial planning ini hanya digunakan atau dibutuhkan oleh orang-orang yang kaya, padahal enggak. Jadi kita tuh bisa kok ngatur keuangan kita sendiri asalkan kita benar-benar mengalokasikan uangnya dengan tepat. Nah, kemudian kehadiran financial planner ini untuk apa? Jadi gini, kita tuh membantu mengarahkan teman-teman untuk mengelola keuangan, khususnya investasi, dan bisa memaksimalkannya. Jadi kita memberikan konsultasi tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana merencanakan keuangan, dan kendaraan investasi apa yang kita pakai, asuransi apa yang akan dipakai. Jadi kita memberikan advice dan mengatur, mengarahkan gimana sih. Karena kadang kita tuh ketika merencanakan keuangan sendiri tuh kita nggak objektif. Kayak, alah nggak apa-apa deh. Padahal nggak. Jadi benar-benar harus kita kasih lihat bahwa oh keuangan kamu tuh seperti ini loh. Udah urgent nih, harus diperbaiki. Kamu harus menekan dana ke sini sih, untuk sini loh untuk mendapatkan pendapatan yang lebih atau nilai yang lebih atau suku bunga yang baik kayak gitu sih, margin yang baik. Jadi kita tuh memberikan advice kepada teman-teman dalam mengelola keuangannya biar nggak salah gitu. Wih, berarti kalau misalnya udah siap, apa kabar perencanaan keuangan kamu hari ini? Satset wat-wat ya? Oh bener banget. Karena sudah terencana gitu ya. Satset wat-wat. Satset wat-wat. Rencana, cermat, dan tepat. Tepat, cakep. Cakep. Baik, yang terakhir nih. Kasih dong pesan ke seluruh Sobat Jatimers dari seorang kakak Daniel yang juga bisa disebut financial planner. Untuk saya mungkin gratis ya. Boleh. Daniel ya. Nanti langsung di belakang aja ya. Sudah ditunggu nih. Oke, jadi Sobat Jatimers, rencanakan keuanganmu sedini mungkin. Mungkin kita memiliki income yang tinggi saat ini.
tapi kita nggak tahu tantangan ke depan seperti apa. Atur keuanganmu demi masa depanmu. Atur mulai dari cash flow-mu, siapkan dana daruratmu, tentukan tujuan investasimu agar masa depanmu di hari tua nanti bisa tenang dan memiliki warisan untuk generasi penerus kalian. Jangan lupa bahwa keuangan itu penting. Kita jangan mudah terflexing di platform-platform media sosial ya. Kita harus memiliki perencanaan keuangan kita dengan matang. Gitu, Sobat Jatimers. Cukup? Cukup. Nggak pengen nambah lagi? Nanti diulang Udah aja. ditunggu loh. Udah ditunggu. udah detail udah banyak banget ini. Baik Kak Daniel, terima kasih loh ya sudah mau jadi tamu sekaligus narasumber di Bang Jatim Podcast. Yang sesinya ini sesi renyah ya, banget. Ringan, tapi bobotan bahasannya itu sampai pesannya. Thank you. Semoga bermanfaat ilmunya untuk seluruh Sobat Jatimers ya. Kalau misalnya siap-siap di sini ada yang mau tanya nih ke depannya gimana nih, harus gimana. Nah, itu boleh langsung nanti ke boleh langsung komen di ini Kak Daniel. Di YouTube-nya ya Bang Jatim, nanti langsung kita balas kok. Sehat selalu. Thank you, kamu. Sentosa selalu. Bahagia selalu, jangan lupa. Bahagia selalu. Karena bahagia itu tidak cukup hanya 1 hari, selamanya. Betul ya? Kayak merencanakan keuangan itu. Kayak merencanakan keuangan. Okay. Nah, bagaimana Sobat Jatimers? Begitu simple ya. Tentunya kita merencanakan suatu keuangan ya. Untuk tujuan keuangan apa. Lalu kita juga tadi sudah berbicara tentang bagaimana kita mengolah income kita supaya nanti di masa pensiun kita bisa merdeka, kita bisa sudah tenang gitu ya. Kalau Kak Daniel bilang sudah terlevel paling tinggi, sudah mengaktualisasi diri. Nah, tentunya jangan lupa juga Sobat Jatimers harus rajin-rajin ngecek nih kondisi keuangannya supaya kita ngetahui nih kita sudah mulai ke bawah, melandai, atau aman nih untuk kurvanya. Lalu kita juga harus tanggap nih dengan kondisi keuangan kita, sehingga kita bisa memastikan antara living, saving, dan playing semua berjalan dengan baik. Jempol 2. Oke Sobat Jatimers, sekian nih durasi kita untuk episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya yang tentunya kita akan membahas tema-tema yang pasti bermanfaat untuk seluruh Sobat Jatimers. Nah, kalau Sobat Jatimers ada ide nih, pengen apa nih yang kita bahas di Bang Jatim Podcast, boleh ya nanti share di kolom komentar. Nah, setelah nonton ini jangan hanya langsung diem aja, jempolnya dipakai buat nge-like, kemudian di-share nih ke temennya, kemana lagi nih, ke tetangga boleh. Kenalin bahwasanya Bang Jatim itu punya produk-produk yang bisa membantu kalian untuk mengatur keuangan, mulai dari menabung, kemudian deposito, dan jangan lupa digital banking kita juga sudah keren banget, ada Gconnect Mobile yang bisa kalian aplikasikan. Lalu jangan lupa juga kalian untuk subscribe yang belum subscribe. Jadi begitu lewat nih di handphone kalian iklan dari Bang Jatim nih, langsung subscribe Bang Jatim karena banyak info yang bermanfaat yang nantinya akan kita sajikan untuk seluruh Sobat Jatimers. Oke Sobat Jatimers, saya Putri undur diri di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dari kami undur diri dan salam Jatimers.